Fairunnisa dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini, sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya ice breaking sebentar. Nah, kita sebagai manusia itu sebenarnya sama, tetapi waktu nilai ujian kita keluar, barulah kita tahu siapa yang benar-benar sama dan benar-benar berbeda. Hadirin sekalian, di tengah tawa kita sebenarnya banyak sekali kenyataan yang telah kita abaikan. Saya pernah melihat seorang teman, bagaimana dia dibedakan hanya karena warna kulitnya yang berbeda. Padahal dia merupakan salah satu murid yang terpintar di kelasnya. Saya melihat bagaimana dia menunduk bukan karena rasa malu, tapi karena merasa tidak dihargai. Saat itu saya sadar bahwa luka itu terjadi bukan hanya karena suatu perkataan, tapi bagaimana cara kita melakukan jarak antara satu sama yang lain. Jadi luka itu bisa terjadi bukan hanya dari perkataan saja, tapi juga bisa dalam perbuatan. Diskriminasi bukan hanya tentang tindakan besar yang terlihat jelas. Kadang yang muncul dalam tatapan yang meremehkan, bisikan yang merendahkan, atau seseorang menciptakan jarak antara satu dengan yang lainnya. Indonesia memang akan kaya keberagaman, tapi keberagaman itu akan hilang ketika muncul tidak saling menghargai antara satu sama lain. Walaupun banyak upaya yang telah kita lakukan, diskriminasi masih terjadi di lingkungan sekitar kita, bahkan di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja, ataupun di lingkungan tempat tinggal kita. Diskriminasi masih saja terjadi. Terkadang kita tidak sadar bahwa sikap kecil kita bisa dapat meninggalkan luka yang besar. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk diskriminasi. Yang pertama, diskriminasi rasional, yang mana diskriminasi ini orang dipandang dari warna kulitnya yang berbeda atau ras yang berbeda. Padahal tidak ada yang lebih berharga warna kulit seseorang itu daripada yang lain. Jadi seseorang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa disamakan, juga tidak bisa dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya kita melihat para pengamen di jalan. Mereka kalau ditanya mereka ingin bekerja apa tidak, pasti jawabnya pengen. Kenapa mereka tidak bekerja saja kalau pengen? Mereka pernah menjawab gini, saya pengen bekerja tapi tidak ada satupun yang mau menerima saya karena gara-gara saya memiliki tato di badan saya. Padahal tato itu bisa dihilangkan, bisa dihilangi atau juga ditutupi dengan menggunakan baju. Ini salah satu contoh orang dibeda-bedakan berdasarkan warna kulit atau rasnya. Terus yang kedua, diskriminasi gender, yang mana laki-laki dan perempuan dianggap tidak sama. Perempuan itu dianggap lebih lemah daripada laki-laki, dan laki-laki selalu dianggap lebih kuat daripada wanita. Padahal baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan. Juga sama seperti yang tadi, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita harus bisa saling menghargai. Terus yang ketiga, diskriminasi agama, yang mana seharusnya diskriminasi agama ini menjadi landasan kita untuk menjadi saling menghargai karena ada didikan dalam agama tersebut. Tetapi bukannya saling menghargai, tapi kita saling menghakimi satu sama lain, menganggap ini tidak benar, ini tidak benar. Seharusnya kita walaupun dari berbeda yang agama, tapi kita harus tetap saling menghargai. Yang keempat, diskriminasi ekonomi dan sosial, di mana orang ini dianggap tidak mampu jika tidak memiliki ekonomi yang cukup. Padahal harta bukan menjadi salah satu pengukur martabat, karena orang yang kaya belum tentu martabatnya baik, dan orang yang miskin belum tentu martabatnya jelek. Ini terjadi di lingkungan kita juga, di lingkungan bekerja, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan lainnya. Orang yang miskin itu biasanya lebih dikebelakangkan dan dilebih dahulukan orang yang memiliki harta atau orang yang kaya. Terus yang kelima, diskriminasi penyandang disabilitas, bukan mereka yang tidak mampu. Sebenarnya fasilitas kita yang belum memenuhi
dan untuk menerima mereka sebagaimana mereka apa adanya. Walaupun mereka memiliki kekurangan yang berbeda, tapi mereka juga memiliki hak kesamaan atas sesuatu yang dimiliki oleh orang normal. Di sini ya, dampak-dampak diskriminasi itu menjadikan orang itu tidak percaya diri, menjadi orang itu minder, kemajuannya lebih. Mereka tidak ingin memiliki kemajuannya itu kurang karena mereka merasa tidak ada dukungan dari orang lain. Ya, jadi dampak diskriminasi itu tidak sepele, bahkan bisa menjadikan mental seseorang itu down ya. Jadi kan mental seseorang itu turun. Jadi marilah kita jaga diskriminasi ini. Adapun cara mengatasi diskriminasi, yang pertama kita bisa saling menghargai, menjaga antara satu sama lain, berani berkata itu tidak benar jika ada ketidakadilan. Kita memiliki semboyan Bhinneka yang mana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita memiliki semboyan ini untuk dijadikan landasan kita sebagai warga negara Indonesia untuk menjadi saling menghargai perbedaan, baik itu ras, warna kulit, ekonomi, gender, itu wajib dihargai sesama. Karena ya kita hidup di negara ini supaya menciptakan kehidupan dan kedamaian, menjaga persatuan dan kesatuan di negara Indonesia tercinta ini. Baiklah, cukup sekian dari saya materi kenapa diskriminasi masih terjadi di Indonesia. Semoga teman-teman dan rekan-rekan semua bisa memahami apa yang saya katakan dan bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita. Marilah kita hapus diskriminasi di Indonesia dan menciptakan perdamaian yang abadi. Cukup sekian, apabila banyak salah perkataan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.